Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Selasa, tanggal 14 April 2026, dalam masa Paskah yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Di tengah kesibukan dan pergumulan hidup, kami datang untuk mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati kami ya Tuhan, agar kami mampu memahami kehendak-Mu. Terangilah pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami berani berjalan dengan kebenaran dan hidup dalam iman. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 7 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari ini masih merupakan lanjutan dari Injil yang hari Senin kemarin diperdengarkan kepada kita. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua hal bisa kita pahami sepenuhnya. Ada banyak misteri tentang masa depan, tentang penderitaan, bahkan tentang karya Tuhan dalam hidup kita. Kadang kita ingin semuanya jelas, pasti, dan terkontrol. Namun, melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar hari ini, Yesus mengajak kita untuk melangkah melampaui pemahaman manusia. Ia berbicara kepada Nikodemus
tentang hal-hal surgawi, tentang kelahiran baru, dan tentang iman yang melampaui logika manusia. Yesus menegaskan, kamu harus dilahirkan kembali. Dan lebih jauh lagi, ia mengarahkan pandangan kepada dirinya sendiri, sang anak manusia yang akan ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Nikodemus mewakili kita semua ingin mengerti sebelum percaya. Namun Yesus justru membalik cara berpikir itu. Percaya dulu baru mengerti. Yesus berkata bahwa tidak seorang pun naik ke surga selain Dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Artinya, Yesus adalah satu-satunya jalan untuk mengenal Allah secara penuh. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Kita membutuhkan Dia. Kemudian Yesus menggunakan gambaran dari Perjanjian Lama. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Peristiwa itu mengingatkan kita bahwa bangsa Israel yang dipagut ular diselamatkan ketika mereka memandang ular tembaga yang ditinggikan. Demikian pula halnya dengan kita. Ketika kita memandang Yesus yang ditinggikan di salib, kita beroleh keselamatan. Disinilah letak inti iman kita. Bukan sekedar memahami, tetapi memandang dengan iman. Seringkali dalam hidup kita menghadapi ular-ular kita sendiri. Masalah keluarga, kesulitan ekonomi, luka batin, kegagalan, dan kekecewaan. Kadang kita terlalu fokus pada masalah itu, hingga lupa mengarahkan pandangan kepada Yesus. Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa salib, tetapi Ia menjanjikan hidup yang kekal bagi mereka yang percaya. Iman bukan berarti kita mengerti semuanya, tetapi kita tetap percaya meski tidak mengerti. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang dipendengarkan kepada kita pada pagi hari ini, Tuhan mengajak kita untuk pertama, belajar percaya bukan hanya memahami. Tidak semua hal dalam hidup kita harus jelas dulu baru kita percaya. Percayalah bahwa Tuhan bekerja bahkan dalam situasi yang membingungkan. Yang kedua, mengangkat pandangan kepada Yesus. Dalam kesulitan, jangan tenggelam dalam masalah. Ambillah waktu untuk berdoa, menatap salib, dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Yang ketiga, menghidupi iman yang sederhana namun teguh. Iman bukan soal teori, tetapi relasi. Berjalan bersama Tuhan setiap hari, meski dengan langkah kecil. Jangan pernah putus asa dan berjuang untuk menemukan harapan dalam salib. Salib bukan akhir, tetapi jalan menuju kebangkitan. Apapun yang kita alami hari ini, Tuhan sedang menuntun kita menuju kehidupan yang lebih dalam. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Yesus memandang kita untuk mengubah cara pandang dari ingin mengerti menjadi berani percaya, dari fokus pada masalah menjadi memandang kepadanya. Seperti bangsa Israel yang diselamatkan dengan memandang ular tembaga, demikian pula kita diselamatkan dengan memandang Yesus yang ditinggikan. Maka marilah kita belajar percaya lebih dalam, berharap lebih teguh, dan berjalan bersama Tuhan dengan hati yang penuh iman. Mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Tuhan Yesus, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup kami. Kami bersyukur atas sabdamu yang menguatkan iman kami hari ini. Ampunilah kami yang sering ragu dan lebih mengandalkan pengertian kami sendiri. Ajarlah kami untuk percaya kepadamu dengan sepenuh hati, terutama dalam saat-saat sulit dan membingungkan. Tolonglah kami agar selalu memandang kepadamu yang telah ditinggikan demi keselamatan kami. Kuatkanlah iman kami, teguhkanlah harapan kami, dan nyalakanlah kasih dalam hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.